Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Iman, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu sebentar. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Dendi. Tidak apa-apa, santai. Ini Pak, kebetulan saya ada tugas CGP dalam rangka mewawancara Bapak, Ya. Pak Haji Iman selaku Kepala SMK Lisan Batu Jajar. Yaitu CGP itu dapat melakukan suatu analisis ya tentang penerapan atau proses pengambilan keputusan yang Bapak ambil di sekolah ini ya berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengambil keputusan. Pertanyaannya Pak Haji Iman, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau dilema etika lebih menekankan kepada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah yang di dalamnya. Sedangkan bujukan moral antara benar versus salah. Siap. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Jadi memang setiap pengambilan keputusan sebelumnya memang kita harus tahu dulu, mengidentifikasi masalah dulu, masalahnya itu dari mana. Setelah itu akar masalahnya atau penyebabnya dari mana. Terus pihak-pihak yang terlibat yang mana. Karena begitu dua-duanya ada kepentingan, kita harus lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Siap. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, untuk prosedur itu biasanya saya tadi pertanyaan nomor 2 bahwa kita identifikasi masalah dulu. Akar masalahnya apa nih penyebabnya? Rentetan ceritanya ini dari A sampai Z itu seperti apa? Dan pihak-pihak yang terlibat kita panggil, kita wawancara gitu. Karena setiap tindakan pasti merasa benar. Tidak mungkin ada juga yang ya saya salah gitu. Tidak ada, pasti merasa benar dua-duanya. Namun memang hal seperti itu prosedurnya harus tetap dilaksanakan karena memang kita tidak bisa menjudge ini benar ini salah, tidak gitu. Kita harus dari berbagai pihak juga harus yang terlibat harus di pengambilan informasi agar keputusannya tidak salah. Siap. Terus yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Bahwa kan kadang-kadang setiap permasalahan itu berbedanya situasinya ya. Dan itu juga harus kita lihat dari segi hal tersebut. Siap. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari kasus-kasus tantangannya adalah kita dapat menemukan yang namanya solusi kan. Pengambilan keputusan itu solusi yang mana memang adil bagi beberapa pihak yang terlibat. Karena sangat sulit, pihak terlibat itu pasti akan merasa benar. Namun ya tadi tantangannya bagaimana kita bisa bersikap adil dengan fakta-fakta yang ada, dengan tadi informasi-informasi yang kita kumpulkan sehingga keputusan ini bisa diterima semua pihak. Siap. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi memang setiap permasalahan yang terjadi itu kita kelompokkan berdasarkan apakah setiap permasalahan ini membutuhkan keputusan yang cepat atau penyelesaian cepat atau bisa menunggu ya beberapa waktu gitu. Karena masalah ini kan tatkala terjadi begitu cepat ya, kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi permasalahan tersebut terjadi gitu. Jadi ada yang memang harus hari itu juga atau saat itu juga diselesaikan, ada juga yang beberapa masalah yang kita harus mengumpulkan dulu nih
informasi tadi kronologi kejadian, atau misalkan pihak-pihak yang terlibat kita wawancara, sehingga bisa mungkin butuh waktu untuk mendapatkan sebuah keputusan atau penyelesaian. Siap. Terus adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pihak-pihak yang terlibat mungkin ya, yang terlibat pada permasalahan tersebut. Karena kita bagaimana bisa kita menemukan fakta, menemukan yang namanya informasi tentang kejadian atau kronologi kejadian permasalahan tersebut gitu. Kalau misalkan pihak-pihak terlibat kooperatif, bisa menjelaskan informasi dengan benar, dengan jelas, dan mungkin beberapa saksi yang melihat kejadian langsung atau misalkan terjadinya permasalahan tersebut, itu bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Siap. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dengan beberapa kejadian mungkin ya, pasti ada keputusan-keputusan yang mungkin bisa diterima atau tidak oleh beberapa pihak. Namun dengan beberapa kejadian mungkin saya juga bisa lebih bijaksana, dan dalam pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat. Seperti itu Pak Ibu. Siap. Terima kasih Pak Haji Iman atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Sama-sama Pak Didi. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan CGP bisa lancar. Amin. Dan bisa membangun sekolah SMK Lisan ini bisa lebih maju lagi. Siap. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak duduk. Apa yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Bu Haji atas kesempatan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini Ibu terkait tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pimpinan. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 10 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Insya Allah. Silakan. Kita mulai ya Bu Haji. Yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin pertama Ibu akan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, dilema etika. Saya mungkin akan berkoordinasi dengan guru-guru, dengan untuk melihat kasus tersebut. Karena siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada, lalu dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah, barulah diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik. Dan disepakati oleh semua komponen-komponen yang ada di sekolah. Baik, pertanyaan kedua Bu Haji, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, mungkin itu dilema ya sebagai Ibu, sebagai kepala sekolah, karena untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, Ibu tetap berpegang teguh pada aturan. Mungkin aturan yang sudah disepakati bersama, tetapi melihat nilai-nilai kebaikan atau lebih maslahatnya yang mana daripada yang maslahatnya kebaikan bersama. Bukan lawan dari kemaslahatan, kemadaratannya. Mungkin Ibu lebih banyak melihat kemaslahatannya daripada kemadaratannya. Baik Ibu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ibu mungkin lihat dulu permasalahannya, lalu mencari fakta-fakta, pemanggilan yang bersangkutan yang berkasus, koordinasi dengan pihak yang terkait, komunikasi,
dengan wali kelas serta guru-guru yang bersangkutan sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan keempat, Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut Ibu efektif bahwa keputusan yang Ibu ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru yang lain. Baik, Bu Haji. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam mengambil keputusan yang terkait mungkin ya dengan kebijakan yang terkait dengan anak-anak pejabat sehingga ke depan memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campur pihak-pihak LSM atau pihak wartawan mungkin. Baik, lanjut untuk pertanyaan keenam, Bu Haji. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jelaskan? Mungkin kalau untuk kasus, karena kasus itu kan munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus ya, sehingga penyelesaiannya harus penyelesaian kasus dilema etik tergantung dengan ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tapi kalau permasalahannya berat, mungkin Ibu memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, meninjau fakta, data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu koordinasi bermusyawarah dengan tim yang mengambil keputusan yang terbaik. Baik, Bu Haji. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang mempermudah Ibu mungkin dalam mengambil sebuah keputusan adalah koordinasi dengan wali kelas, dengan guru, komite, atau wali murid. Sehingga peraturan yang berlaku atau disepakati oleh bersama. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, pembelajaran yang Ibu dapat dalam mengambil keputusan adalah pentingnya komunikasi, koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak pada murid. Terima kasih Bu Haji atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf Ibu kalau mengganggu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Cecep. Selamat siang. Terima kasih Pak atas waktu luangnya. Ya, Mohon maaf Bapak, saya mengganggu aktivitas Bapak pada kesempatan siang ini. Kebetulan Bapak saya mendapatkan tugas dari CGP ya, dan saya sedang mengikuti harus mewawancarai pimpinan, yang salah satunya mungkin Bapak Cecep Yayan SHG SPD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Isa. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama barangkali selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Melihat kasus yang ada itu ada dua yang harus dibedakan, diantaranya yaitu dilema etika dan yang kedua adalah rujukan moral. Dilema etika itu memiliki arti itu berdasarkan antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral itu merujuk pada benar dan salah. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar,
itu didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan juga memikirkan dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjangnya. Baik Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, lalu melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, dan data fakta yang mendukung, serta akhirnya itu melakukan uji kebenaran atau salah. Baik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, lalu pengujian benar atau salah, dan selanjutnya pengujian paradigma benar lawan benar. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, itu biasanya langsung diselesaikan saat itu. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlakukan schedule time atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Si ZV yang berperan aktif di sekolah, yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema ITK. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Baik Pak Cecep Yayan, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi saya jadikan patokan untuk ke depan saya sebagai CGP. Terima kasih Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.